lagi juga. Ayo ngomong lagi. Apa? Mau kan anjing? Ayo silakan. Terus lanjut. Silakan lanjut. Tolong, goblok, angkat aja teleponnya monyet. Iya, lanjut. Nggak apa-apa. Ayo. Tolong, memek tolong. Iya. Ya, Ayo. gosok tuh. Tungguin, bau asem nggak? Iya, makanya dari aplikasi apa dong? Bilang dong. Aplikasi apa sih lu mau bayarin? Bayar kemen. Bayar anjing. Kalian jadi kartika monyet. Ini rekaman dari pinjol. Sebenarnya ini pinjolnya pinjol legal gitu loh. Makanya mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi ketika melakukan penagihan ke nasabah. Kenapa dia tidak berani menyebutkan nama aplikasi? Karena mereka sudah tahu mereka salah total gitu loh. Kan tidak boleh melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Kontak darurat bukan sarana tempat melakukan penagihan, tapi hanya menanyakan keberadaan si debetur. Kalau yang bersangkutan sudah menjawab kami tidak tahu di mana yang debetur, ya bukan berarti harus dicaci maki dengan kata-kata yang tidak baik. Ya, ini salah satu aturan yang dibentuk OJK tapi tidak ditaati oleh pelaku usaha jasa keuangan. Maka dari itu teman-temanku semuanya, kalau Anda mendapatkan hal seperti ini juga, Anda harus cari tahu nama aplikasinya, berhenti membayar. Ini pinjol legal. Ya, ini pinjol legal dan pinjol resmi. Sampai kapanpun dia tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi. Cukup Anda jawab, selagi Anda tidak menyebutkan nama aplikasi, saya tidak akan bayar karena saya tidak tahu harus bayar ke aplikasi mana. Ya, itu yang harus Anda sampaikan berulang-ulang kali. Kalau misalnya mereka mengganti nomor bla 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 segala macam, ya sudah. Yang saya tahu nomor yang tadi saja. Kita dengerin dulu rekamannya, yuk. Iya, tapi Bapak salah sasaran kalau misalnya Bapak memang menagih ke sini. Ah, masa sih pakai nomor daruratnya kantor? Hunting loh, Pak. Dan Bapak itu ganggu loh. Tanyain aja aku bilang, bayar aja. Iya, Bapak datengin aja ke alamat KTP-nya. Alamat KTP mana? Iya kan ada KTP-nya kan? Ada datanya kan? Iya, udah nyantum dua. Iya, Bapak jangan ganggu ke kantor. Dia nyantum itu 2 alamat. Tuh. Nggak mungkin saya dapat ini kalau dia Lah, ada tiket baik. Dipanggil aja, Bu. iya Bapak dari mana? Panggil. Iya, Jangan bilang aja gitu ke kantor ini nggak bisa kerja. Panggil supaya lo pakai. ya memang satu kantor nggak bisa kerja gara-gara Ya, Bapak. makanya kita Iya makanya Bapak datang ke sesuai sama alamat KTP-nya. loh, ini udah sesuai, ini nyantumin sini kok, ngapain? Coba nanti saya tanya ke dia ya. Saya tahu nomor dia kerja di sini kalau dia nggak cantumin, aneh banget. Coba ya gitu Bu, yakin kupingnya udah tanggung jawab. Dia mau makainya doang. Ya, Bapak juga maunya nagih doang, tapi nagihnya salah sasaran. Saran gimana? Ya, ini kan perusahaan Pak, bukan Kok dia nyantumin, kok dia bekerja di sini, Iya. gelarnya ini. Ya kan udah dibilang nggak ada. Bapak nyarinya jangan. Ya silakan telepon ke beliau lah, Ya. silakan dia. Saya mana tahu beliau ada apa enggak, yang penting nomor bisa ditelepon dan nomor sini. Kan sudah disampaikan kalau dia nggak ada. Bapak datang aja ke sini kalau misalnya memang nggak percaya. Gak lagi bisa saya telepon, ngapain saya datang? Lah, Bapak udah ganggu itu berarti namanya Itu niatnya. urusan dia berarti. Lah, Kalau dia udah bayar, nggak mungkin saya nelpon. ya, Bayar makanya. ya sekarang kita mau bilang, Mbak, ini tolong dibayar. Lah dianya aja bingung kalau misalnya pada telepon gitu. Ya gimana bingung, nggak bayar kok ngapain bingung? Oh Iya. ternyata tinggal dibayar, ngapain Iya. bingung? Lah iya makanya Bapak bilang dari apa? Suruh suruh buka email dia, suruh buka aplikasinya, bayar. Iya apa? Virtual account-nya. Iya email yang mana? Email apa? Iya lah. Email perusahaan cek juga.
email HRD cek juga. Wow. Iya, dari aplikasi apa, Pak? Nggak menyebutkan sih di situnya ya? Nggak menyebutkan apa, ya suruh bayar aja. Ya gimana orang dianya kalau misalnya penagihannya kayak gitu kan biasanya bukannya ilegal ya, Pak ya? Bapak dari ilegal emang? Ya peduli amat, mau ilegal mau apa. Oh, gitu. Nggak peduli ya? Kasihan, Pak, dia. Tulang punggung loh. Peduli amat, lu TV bukan. Lah, justru karena saya ini ngerasain apa yang dia rasain. Ya udah, lu bayar pakai apa dari tuh. Yang ribet itu Bapak. Udah tahu orang yang nggak ada masih nagih ke sini. HRD-nya, Bu. Saya udah dapat email gak? Saya mau bayar. Ya, Tanya ke HRD-nya. HRD-nya gitu email. Ya tanya ke HRD-nya, gue udah email kali-kali sama HRD-nya. HRD-nya iya, sampaikan. Terus Yap. aja langsung. Oh gitu. Sama HRD kalian udah konfirmasi. Mengerikan sekali ya sampai ke HRD ya, tagihan-tagihan gitu ya. Kok bisa sih? Emang itu juga sebagai kontak darurat email? Bisa-bisanya. Halo? Oh, pasti yang lagi juga. Ayo ngomong lagi. Apa? Kan anjing. Ayo silakan. Terus lanjut. Silakan lanjut. Tolong, goblok. Angkat aja teleponnya monyet. Iya, lanjut. Nggak apa-apa. Ayo. Tolong, memek tolong. Iya. Ya, Ayo. gosok tuh. Tungguin, gua asem nggak? Iya, makanya dari aplikasi apa dong? Bilang dong. Ini lu mau bayarin. Bayar pakai kemer. Bayar anjing. Kalian jadi kartika monyet. Nah, sesampah itulah kira-kira teman-teman bahasa mereka gitu. Meskipun si debetur bertanya berulang-ulang kali Anda siapa dan Anda dari mana, dia selalu menjawabkan cek email, cek ini, karena mereka, kalau misalnya mereka berani menyebutkan nama aplikasi dan aplikasinya kena sanksi, mereka juga dalam bahaya karena pihak pinjol tidak memberikan tanggung jawab terhadap mereka. Pihak pinjol tidak mau pasang badan dan menyelamatkan mereka, makanya debt collector yang melakukan penagihan itu tidak akan pernah berani menyebutkan nama aplikasi. Dan untuk teman-temanku yang mendapatkan hal yang sama seperti tadi, desak terus mereka, tanyakan Anda dari mana, aplikasi apa, saya mau bayar tapi saya nggak tahu harus bayarnya kemana. Anda tinggal sebutkan aja aplikasi Anda dari mana, gitu loh. Kan dia sudah mencaci maki tuh, dia sudah terpancing emosi karena mereka dilarang untuk menyebutkan nama aplikasi kalau melanggar aturan yang berlaku. Oke teman-temanku semuanya, silahkan Anda isi di dalam kolom komentar menurut Anda atau sesingkat pengetahuan Anda, kira-kira pinjol mana yang melakukan hal tersebut gitu loh. Silahkan masing-masing mengisi di dalam kolom komentar. Pasti saya yakin akan banyak persamaan meskipun berbeda nama aplikasi. Nah, hal-hal seperti itu sering banget itu saya mendapatkan laporan dari teman-teman, dari orang-orang yang telat bayar atau tidak mampu bayar. Bang, saya dihubungi ke perusahaan saya, Bang. Bang, HRD saya dihubungi, Bang. Bang, data saya disebarin, Bang. Tapi percayalah teman-teman semuanya, itu dilakukan oleh pindar-pindar resmi, itu dilakukan oleh pinjol-pinjol legal. Makanya mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi. Kalaupun mereka berani menyebutkan nama aplikasi, aplikasi yang mereka sebutkan itu aplikasi yang Anda tidak meminjam sama sekali. Bisa jadi aplikasi ilegal yang mereka sebutkan, bisa jadi aplikasi-aplikasi yang tidak nyambung gitu loh. Bagaimana kita mengatasi hal ini semua, Bang? Cara mengatasi dengan hal ini semua, sebenarnya ini perkara yang gampang teman-teman. Anda tinggal sampaikan sama HRD Anda, sampaikan sama teman-teman Anda, ya itu bukan saya gitu loh. Walaupun mereka menyebutkan nama saya, itu adalah penipuan yang menyalahgunakan data saya gitu loh. Teman-teman tinggal sampaikan hal seperti itu aja. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa ya untuk disupport juga channel ini biar kami makin semangat terus untuk memberikan updatean terbaru, informasi-informasi terbaru, edukasi dan motivasi terbaru juga buat semua teman-teman yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.